Berikutnya mobil patroli polisi tiba-tiba menerobos iring-iringan delegasi negara Laos untuk KTT ASEAN yang melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Sementara itu mobil berplat merah diduga kabur usai menyenggol pengendara motor wanita di Kota Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil patroli polisi mendadak masuk ke dalam iring-iringan rombongan tamu KTT ASEAN dari negara Laos di Lingkar Semanggi yang mengarah ke Senayan pada Rabu malam. Peristiwa ini pun membuat sejumlah petugas yang sedang menghentikan laju mobil lain kaget dan langsung meneriaki mobil patroli itu. Video mobil patroli menerobos iring-iringan delegasi negara Laos ini pun viral di media sosial. Tadi mobil yang nabrak cewek di jalan, terus dia kabur. Video viral lainnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil plat merah diduga kabur usai menyenggol pengendara motor di Jalan Raya Sukasari, Kota Bogor pada Rabu pagi. Korbannya merupakan seorang wanita yang mengalami luka di kaki. Sebelumnya mobil itu diketahui melaju ugal-ugalan dari arah Siliwangi menuju Jalan Pajajaran. Naas saat menyalip, mobil menyenggol motor di depannya. Namun bukannya menepi, pengendara mobil justru tancap gas. Kamis siang, Satlantas Polresta Bogor menemukan keberadaan mobil plat merah itu di kantor KPP Pratama Cilengsi Cibinong. Petugas langsung memeriksa pengemudi kendaraan yang diketahui berinisial AH. Korban dan pengemudi pun langsung dimediasi polisi pada Kamis sore. Selain meminta maaf, pengemudi juga mengaku tak tahu jika korban jatuh. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke Pulau Dewata, Bali. Seorang bule asal California, Amerika Serikat yang diduga depresi membuat ulah di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Aksi bule itu pun membuat heboh. Rekaman video amatir yang diperoleh Satpol PP Badung, Bali. Ini seorang warga negara asing berbuat onar di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam. Bule dengan kewarganegaraan Amerika Serikat ini tiba-tiba berulah dengan membuka celananya hingga membuat heboh. Tidak hanya itu, ia juga sempat memanjat pohon hingga terjatuh. Saat diamankan, bule ini hanya membawa tas kecil berisi paspor. Kemudian ia dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk menjalani perawatan psikologis sembari dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini penyebab tewasnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan hanya tinggal kerangka di rumahnya di Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat masih misteri. Dari keterangan warga sekitar, di rumah tempat ditemukannya jasad tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak laki-laki. Seorang warga bernama Toto mengungkap penghuni rumah tempat ditemukannya jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Ditemui pada Jumat pagi, Toto menuturkan di rumah tersebut selama ini dihuni oleh pasangan suami istri dan anak laki-laki dan sudah lama tinggal di perumahan. Sang suami wafat pada 2011 dan rumah pun hanya dihuni oleh istri dan anak yang ditemukan tewas dan jasad mereka tinggal kerangka pada Kamis 7 September. Toto mengatakan keluarga itu tertutup dan jarang bersosialisasi. Sepengetahuan Toto, sang suami adalah pengusaha. Semasa hidup, penghuni rumah hanya terlihat keluar untuk membuang sampah dan sesekali bepergian dengan taksi. Profesi pastinya saya tidak tahu, tapi apa yang suaminya dulu sampaikan itu ya usaha sendiri gitu aja. Ya pemahaman saya usaha sendiri itu pengusaha lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu usahanya apa. Sebelumnya warga perumahan Bukit Cinere, Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak dalam kondisi tinggal kerangka di rumahnya pada Kamis. Penemuan jasad itu bermula dari laporan warga yang curiga karena korban tidak keluar rumah selama 1 bulan. Ketika diperiksa, warga menemukan kerangka ibu dan anak ini berdampingan di dalam kamar mandi asisten rumah tangga. Tim gabungan Reskrim Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP selama 5 jam. Polisi masih belum bisa menentukan penyebab kematian.
Hasil terbaru, polisi menemukan sepucuk surat yang berisi nama dan nomor telepon keluarga korban. Dari luka kita tidak bisa ketahui apakah ada luka atau tidak karena kondisi jenazah itu sudah posisi membusuk, ya, sudah lama sekali, ya, kurang lebih diperkirakan kurang lebih 1 bulan. Usai ditemukan, 2 jasad dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi oleh ahli forensik. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Puluhan orang berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bekasi menuntut mendapatkan pekerjaan. Masa yang menyebut dirinya kaum penganggur Kabupaten Bekasi itu mencoba memaksa masuk dengan menerobos barikade polisi. Kericuhan terjadi antara pendemo dengan petugas kepolisian di depan pintu gerbang kantor pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Para pendemo yang tergabung dalam kaum penganggur Kabupaten Bekasi ini merangsek masuk pintu gerbang demi menemui penjabat Bupati Bekasi. Satu orang yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Dalam aksinya massa menuntut pemerintah menyalurkan pekerjaan bagi para pendemo. Selain itu massa juga membawa surat-surat lamaran yang akan disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja. Para pendemo rencananya akan kembali menggelar aksi serupa jika Pemkab Bekasi tidak dapat memberikan pekerjaan kepada kaum penganggur. Berikutnya, belasan titik sumur warga di Kampung Nagro, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga terkontaminasi bahan bakar minyak atau BBM. Kehebohan terjadi di Desa Nagrok, Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena sumber air mereka berbau. Kejadian ini sudah terjadi sejak 5 tahun lalu hingga pada Rabu air berubah warna menyerupai bahan bakar minyak. Air sumur ini juga mudah terbakar, bahkan warga memanfaatkan air untuk bahan bakar motor. Diduga air sumur warga ini telah terkontaminasi BBM yang berasal dari SPBU tidak jauh dari permukiman warga. Camat Gunung Sindur, Dace Hatomi melakukan pengecekan dan ditemukan sedikitnya 15 titik sumur warga tercemar. Sumur ini terpaksa ditutup demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, para pemimpin ASEAN dan mitra melangsungkan gala dinner di hutan kota Bay Pelataran, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu mereka asik berjoget saat disuguhkan hiburan musik. Beberapa pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao, dan Ibu Negara Filipina asik berjoget saat panitia menyuguhkan hiburan musik dan tarian daerah saat gala dinner KTT ASEAN di hutan kota Bay Pelataran, Jakarta Pusat, Rabu malam. Dalam kesempatan itu, para pemimpin negara yang menghadiri gala dinner memakai pakaian batik asal Indonesia dan disuguhkan makanan khas Indonesia. Setidaknya sebanyak 22 kepala negara anggota ASEAN, mitra wicara dan undangan serta pimpinan berbagai organisasi internasional menghadiri gala dinner. Dalam satu hari wilayah Jakarta Barat dilanda 3 kali peristiwa kebakaran. Kali ini 1 unit bus gandeng Transjakarta yang sudah tidak terpakai terbakar di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat. Sementara itu 30 rumah dan toko hangus terbakar di Tambora. Kobaran api dengan cepat melahap 1 unit bus gandeng Transjakarta yang sudah tidak terpakai di lahan parkir Sudin Perhubungan Jakarta Barat, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis sore. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng yang tiba di lokasi berupaya melokalisasi api agar tidak merembet ke bus lain. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang tertiup angin hingga menyambar ke dalam bus. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah warga, 4 bangunan di permukiman padat penduduk Jalan Kebon Jahe, Jakarta Barat ludes terbakar pada Kamis sore. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan melakukan pemadaman karena sulitnya sumber air di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, api baru berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu, kebakaran melanda kawasan permukiman dan pertokoan di Jalan Krendang Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. Sebanyak 30 rumah dan toko hangus terbakar. Warga yang panik berupaya memindahkan barang berharga karena kobaran api terus semakin membesar. Dugaan sementara kobaran api berasal dari konsleting listrik. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun menurut Kadis Gul Kamar DKI Jakarta Satriadi, sebanyak 600 orang terkena dampak. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, di musim kemarau potensi terjadinya bencana kebakaran semakin besar karena naiknya suhu udara, dampak fenomena El Nino. Tidak hanya di kawasan hutan dan lahan, kebakaran di area permukiman juga meningkat saat kemarau. Namun sayang, masih ada sejumlah kendala pemadaman kebakaran di permukiman di perkotaan. Salah satunya di Surabaya, Jawa Timur. Dan kita simak sama-sama laporan khas redaksi. Menurut perkiraan BMKG, badai El Nino akan terjadi sepanjang tahun ini. Jadi tetap mawas diri, jangan lengah. Setiap perubahan musim membawa potensi bencana masing-masing. Tetap waspada, bertegur sapa dengan tetangga, dan hubungi call center kedaruratan di kota Anda jika terjadi bencana. Jumlah kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya meningkat drastis. Kebakaran tercatat mencapai 121 kejadian pada bulan Agustus saja. Padahal biasanya jumlah kebakaran berkisar 40 hingga 60 kejadian per bulan. Kebakaran ini didominasi oleh kebakaran lahan terbuka. Salah satu penyebabnya adalah naiknya suhu udara imbas El Nino. Namun kebakaran di kawasan permukiman pun tidak kalah banyak. Menurut Kepala DPKP Dedik Irianto, kebakaran di permukiman dan tempat usaha kebanyakan disebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Hal ini dipicu kelalaian dalam menggunakan stop kontak listrik. Satu colokan listrik seharusnya tidak digunakan lebih dari 4 terminal listrik. Dalam praktiknya masih banyak yang menerapkan lebih dari 4 terminal listrik. Hal ini dapat menimbulkan percikan api yang menyebabkan kebakaran. Jadi mayoritas penyebabnya adalah konsleting listrik. Jadi yang contoh yang di Medayu, Medoanayu itu usaha mebel, usaha pembuatan mebel itu pagi. Belum mulai bekerja, belum ada aktivitas. Jadi terjadi konsleting. Kemudian karena bahan-bahannya kayu, jadi habislah satu tempat, satu rumah itu habis. Dinas Pemadam Kota Surabaya mengklaim waktu respon kejadian kebakaran adalah 7 menit. Ini dihitung dari mulai laporan diterima sampai armada damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Namun target 7 menit akan sulit tercapai jika jalan yang dilalui macet, sempit, dan banyak jalan yang ditutup oleh warga hingga kendaraan parkir di bahu jalan. Itu kejadiannya 4 mobil itu spionnya akhirnya harus patah, harus kita tabrak. Sebetulnya jalannya besar tapi mobil parkirnya di situ. Lebak Indarjensi. Itu malam hari kejadiannya subuh. Jam 4-an gitu kita ada kejadian kebakaran. Kita berangkat banyak mobil, akhirnya kita untuk mengejar respon time akhirnya kita tabrak. Kondisi jalan sempit di perkampungan menjadi permasalahan tersendiri. Pengamat tata kota dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Putu Ruli Setiawan menjelaskan, jalanan sempit di perkampungan padat penduduk dan sumber air yang jauh membuat peluang penyelamatan makin kecil. Tapi kalau jalan di kampung-kampung yang padat itu hanya dapat dilalui oleh damkar ketika jalannya 2,4 minimal 3 meter lah ya jalan itu. Dan berikutnya di jalan itu juga tidak boleh ada kendaraan parkir. Tapi kan di kampung-kampung sekarang ini kan banyak pemilikan kendaraan itu yang diparkir, tidak ada garasi, diparkir di tepi jalan dan sudah tidak mungkin lagi dilalui oleh damkar. Rendahnya kesadaran warga menurut Putu Rudi masih menjadi masalah utama.
Sebelum tertimpa bencana, warga cenderung lalai menanggapi sosialisasi kebakaran sepintas lalu saja, termasuk nomor panggilan darurat atau call center. Nomor panggilan darurat 112 dapat menghubungkan warga dengan berbagai dinas terkait, seperti pemadam kebakaran, ambulans, dinas sosial, dan lain-lain. Di Kota Pahlawan banyak anak-anak muda yang bahkan tidak hafal nomor kedaruratan ini. Padahal nomor ini sudah disosialisasikan bertahun-tahun. Belum Kak, taunya cuma 119 aja sih Kak. Nomor darurat yang harus dihubungi di pemadam kebakaran itu kodenya 113. Cara penanganannya cepat telepon call center 119 biar cepat ditangani. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau warga menghafal nomor panggilan darurat 112. Ketika terjadi kebakaran, sembari berusaha memadamkan secara mandiri, warga perlu menghubungi nomor 112 agar petugas pemadam kebakaran bisa diterjunkan segera ke lokasi kejadian. Ganjar Wicaksono, Didi Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Belasan siswa SMP Negeri 22 Tanjung Kertang Rempang, Batam, Kepulauan Riau harus mendapatkan perawatan medis setelah menghirup gas air mata polisi untuk membubarkan kericuhan. Redaksi segera kembali. Ratusan warga Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang, Kecamatan Rempang, Batam, Kepulauan Riau terlibat bentrok dengan petugas TNI Polri serta tim terpadu yang akan melakukan pengukuran lahan kampung tua untuk mega proyek Rempang Eco City. Sementara akibat menghirup gas air mata, belasan siswa SMP Negeri 22 Tanjung Kertang Rempang, Batam, Kepulauan Riau harus mendapatkan perawatan medis. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 22 Tanjung Kertang Kamis siang. Belasan siswa SMP Negeri 22 Tanjung Kertang ini terpaksa harus mendapat perawatan medis setelah menghirup gas air mata dan jatuh pingsan. Terbatasnya ambulans membuat sejumlah siswa harus dievakuasi menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, para siswa dikejutkan dengan asap gas air mata yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Seluruh siswa kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah hutan di belakang sekolah. Jatuhnya di dekat gerbang bawah sana. Lumayan lah Pak, pekatnya seperti kita di dalam kayak awan asap lah gitu. Tembakan gas air mata ini merupakan upaya polisi membubarkan kericuhan yang terjadi di Jembatan 4 Barelang, Batam, dekat gerbang sekolah, di mana sejumlah warga terlibat bentrok dengan petugas TNI Polri. Petugas gabungan ini tengah mengawal tim terpadu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam, yang akan melakukan pengukuran lahan kampung tua untuk mega proyek Rempang Eco City. Terkait penembakan gas air mata yang asapnya masuk ke lingkungan sekolah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, KPAI pada Kamis malam meminta oknum yang diduga menyalahi aturan prosedur tetap penertiban diberi tindakan tegas. Ya, pihak Polda dan Pemda bisa melakukan persiapan dengan memenuhi protap dalam penertiban atau pengamanan yang tentu mempertimbangkan lingkungan. Ya. Tidak hanya meminta pertanggungjawaban polisi, KPAI juga mendesak pemerintah daerah Batam bertanggung jawab atas insiden ini. Pemda setempat diminta menanggung seluruh biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban, termasuk upaya pemulihan trauma. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya buka suara terkait kericuhan yang terjadi. Namun demikian tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas. Sebelumnya, aparat gabungan TNI Polri dikabarkan masuk ke wilayah warga Pulau Rempang, Batam pada Kamis. Badan Pengusahaan Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi. Ribuan warga yang rumahnya terkena proyek strategis nasional ini akan direlokasi ke sebuah lokasi di Jantung. Namun, warga setempat masih keberatan atas rencana ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
Sebagai daerah penghasil kerajinan perak, Desa Celuk Gianyar Bali tidak perlu diragukan lagi. Kualitas produk hingga mampu memproduksi dalam jumlah besar membuat wisatawan mancanegara datang ke Desa Celuk untuk mencari aksesoris dan perhiasan berbahan perak atau emas. Desa Celuk terletak di Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Desa ini dikenal sebagai salah satu objek wisata di Bali yang identik dengan hasil produksi kerajinan perak dan emas. Sebagai sentra kerajinan perak dan emas, masyarakat Desa Celuk pun rata-rata terampil dan inovatif dalam mengembangkan desain yang pemasarannya tidak saja di lokal, bahkan merambah hingga ke mancanegara. Desa Celuk mulai dikenal sebagai desa perajin emas dan perak sejak tahun 1970-an. Hampir seluruh penduduk di Desa Celuk menekuni pekerjaan sebagai perajin dan jual beli perhiasan emas dan perak. Di sepanjang jalan yang saya lewati di Desa Celuk ini, sisi kanan dan sisi kiri bisa dilihat banyak arsop dan galeri yang menjual perhiasan emas dan perak. Saya berkesempatan mengunjungi salah satu usaha kerajinan emas dan perak yang telah berdiri sejak 28 tahun silam di Desa Celuk. Pemiliknya adalah warga asli Desa Celuk, Ika Dek Musika, yang mengawali profesi sebagai perajin perak secara konvensional. Menurut sejarahnya, kerajinan perak Desa Celuk ada sejak zaman Kerajaan Sukawati pada 1915. Saat itu kerajinan perak hanya untuk memenuhi kebutuhan upacara keagamaan dan persembahan kepada kerajaan dengan bentuk antara lain keris, kipas, gelas, bokoran, atau wadah seperti baskom besar, sangku, gelang, hingga kalung. Pembuatan perak Celuk sangat sederhana dengan alat tradisional seperti cetakan kayu, alat pahat, penteng atau alat pukul dan buah lerak. Jenisnya pun terbatas, yakni berupa plat, kawat, dan jawan atau biji-biji perak. Seiring perkembangan pariwisata Bali, peralatan pembuatan perhiasan pun berubah ke mesin dengan bentuk lebih variatif, namun tetap mencirikan perhiasan Desa Celuk, yakni jawan, bun, sulur, dan bunga gonda. Semakin tingginya persaingan di pasar internasional, perajin perhiasan Desa Celuk terus berinovasi, salah satunya menggabungkan pakem tradisional dengan cara modern menggunakan sentuhan teknologi canggih. Untuk mempertahankan kearifan lokal tradisional desain itu tergantung daripada permintaan. Jadi kita harus siap di sini. Kalau orang ingin tradisional dengan tangan, ya kita harus bisa. Kalau ingin desain tradisional Bali itu dengan teknologi, kita harus bisa. Saat ini, sebagian besar pengusaha sekaligus perajin perak dan emas di Desa Celuk telah memadukan pembuatan perhiasan dengan cara modern, yakni dengan metode casting tumbler. Metode digital ini mampu menghasilkan desain yang rumit, persisi, sekaligus mampu memproduksi jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Perhiasan Bali diminati mancanegara, khususnya diekspor ke beberapa negara seperti Amerika, Australia, beberapa negara di Eropa dan juga di Asia Tenggara. Salah satunya adalah perhiasan seperti bentuk kerang ini yang memiliki motif khas Celuk, yakni tatahan dan juga beberapa ukiran seperti jawan dan dihiasi dengan permata. Harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tingginya minat pasar internasional dari Desa Celuk tak lepas dari penerapan standarisasi oleh para perajin. Mulai dari kemurnian bahan perak, desain, hingga faktor keamanan bebas dari kandungan logam berat berbahaya. Oh, it's beautiful. The workmanship that goes into making these pieces is amazing, and they're lovely. We don't see that back at home in Australia, so it's really nice to see some handmade stuff. Yeah, all handmade. I love that you can walk through, you can see everything, you can touch it, you can feel it, you can open everything, try it on. It's really unique. Yeah, lovely. Metode casting pada perhiasan kerajinan perak dan emas di Desa Celuk menjadikan kerajinan yang awalnya rumahan kini menjadi industri berorientasi ekspor. Penyerapan tenaga kerja di desa setempat juga cukup tinggi. Tidak saja kalangan laki-laki, para ibu rumah tangga juga bergabung untuk membantu kebutuhan keluarga. Udah senang, udah paham, udah memahami pekerjaan, senang gitu. Ya supaya perusahaan ini lebih maju ke depannya, biar bisa kita juga masih bisa bekerja lagi di sini. Ya awalnya sih saya di sini perlu
keperluan juga di rumah banyak ada upacara adat gitu. Saya harus membagi waktunya semaksimal mungkin. Meski menggunakan teknologi canggih, metode ini tetap membutuhkan tenaga manusia, seperti perapihan lilin cetakan, pemotongan perak, dan finishing. Saya pun ikut membantu kegiatan finishing yang umumnya didominasi kaum perempuan ini. Tidak sulit, namun dibutuhkan ketekunan dan kehati-hatian. Ya, ini adalah salah satu proses untuk penghalusan. Ini disebut dengan apa, Bu? Mona. Sona, sehingga hasil perak yang terakhir tadi sudah mulai dicetak dan kemudian memasukkan oven, ini hasilnya supaya lebih halus lagi. Jadi ini sudah selesai. Ini kita ambil lagi yang lainnya ya, Bu. Gairah dan kreativitas para perajin perhiasan perak dan emas di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar menjadi bukti kerajinan perhiasan perak Desa Celuk mampu bertahan hingga kini. Pemerintah pusat bahkan menetapkan kerajinan perhiasan perak Desa Celuk sebagai warisan budaya tak benda tahun 2019 agar tidak diklaim negara luar. Tim Liputan, Gianyar, Bali. Sesaat lagi kami akan ajak Anda mencicipi pukis super jumbo di Kota Kembang, Bandung. Tetaplah di redaksi. Kue pukis banyak dijumpai di penjuru jalanan, tapi kue pukis di Bandung ini berbeda karena ukurannya yang jumbo. Ada juga bakso super pedas yang warna kuahnya sampai merah. Wah, ini hati-hati ya saat makan, jangan sampai berlebihan. Jajanan tradisional yang masih jadi favorit masyarakat Indonesia, ini dia kue pukis. Biasanya kue pukis identik dengan topping coklat atau keju ya. Namun yang membedakan, kue pukis ini ukurannya jumbo, sekitar 2 kali lipat dari biasanya. Kue pukis dibuat dari bahan dasar telur, tepung terigu, vanili, garam dan gula yang diaduk menjadi satu. Agar lebih nikmat, santan yang digunakan murni tanpa campuran air sehingga membuat rasanya semakin legit. Kita itu Pak, yang jelas pertama lebih gede ya, lebih tebal itu dagingnya. Terus yang kedua mungkin dari bahan-bahannya kita itu kualitasnya pasti terjamin Kak. Tak hanya porsinya yang bikin kenyang, rasanya juga tak mengecewakan. Kok beda rasanya teh gimana ya? Kalau di rasanya itu nyos gitu loh di lidah itu, makanya saya kesini lagi beli lagi. Dalam sehari, kue pukis jumbo ini di Jalan Indrayasa, Kota Bandung, ludes terjual hingga 900 buah. Untuk harganya dijual mulai dari Rp7.000 per buah. Kalau tadi sudah yang manis-manis, ada juga nih sajian yang pastinya bikin kepedasan. Bagi yang tak bisa makan pedas, minggir dulu. Ini dia bakso ceker begal. Sajian bakso dengan kuah cabai super pedas. Di sini tersedia beragam jenis bakso, mulai bakso berukuran kecil, besar, cincang, tulang rusuk, sampai bakso lobster. Sebelum sampai ke meja penikmatnya, cabai yang sudah dibersihkan disiapkan dengan cara dihaluskan maupun utuh. Cabai diolah dengan bahan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, hingga jahe. Kang, cara pengolahannya Kang? Pengolahannya itu pakai cabai ini, cabai kering. Pembelinya sih, ya tergantung lah. Kalau banyak yang beli ya bikin lagi kuahnya terus. 3 bulan teh? 3 bulan itu sih kayak gini. Oh, 3 dangdang besar? 3 dangdang besar. Oke. Dalam penyajiannya, pesanan bakso bisa sesuai keinginan. Di sini, ceker menjadi salah satu andalan yang dipesan dan jadi buruan pencinta kuliner. Itu enak banget, mantap, pedasnya juara dah. Yang berasanya apanya Mas? Berasanya cabai, sama baksonya juga enak sih. Seporsi bakso di Jalan Jupiter, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp15.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Kuliner dingin menyegarkan tentunya banyak diburu untuk menghilangkan dahaga di tengah cuaca panas seperti ini. Nah, pas nih ada es podeng legendaris di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Dan gak kalah segar ada es dawet istimewa di Jakarta Timur dengan tambahan durian manis yang melimpah menggiurkan. Langsung kita simak informasinya.
Es podeng ini menjadi salah satu kuliner dingin menyegarkan di ibu kota yang legendaris karena sudah ada sejak tahun 1996. Es podeng legend namanya, lokasinya berada di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Pedagang es podeng legend Abdul Rais mengungkapkan pada awal berjualan, es podeng buatannya tidak seenak dan diminati seperti sekarang. Ya mungkin kelebihannya juga kalau es podeng saya itu dicampur ada tapenya sedikit, makanya rasanya agak lain gitu, enak ini. Ya cuma lebih dominan di santan gitu ya. Satu porsi es podeng berisikan 5 macam topping, mulai dari pacar Cina, ketan hitam, roti tawar, tape, dan buah alpukat yang semuanya disiram dengan kental manis. Nah, sekarang saatnya mencicipi nih untuk menghilangkan dahaga saya. Jadi nih, bener-bener nih, rasa es podengnya tuh manisnya pas, nggak too much banget gitu. Terus kondimen-kondimen yang di dalamnya atau toppingnya tuh lembut semua. Dan itu ngeblend jadi satu. Meski berada di pinggir jalan, es podeng ini selalu laris diburu pembeli. Untuk gelas kecil dijual seharga Rp7.000, sedangkan gelas besar Rp9.000. Namun jika dinikmati di tempat, cukup bayar Rp8.000. Saya mau bergeser ke kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ada es dawet istimewa karena ada topping durian yang melimpah, namanya es dawet durian Pak Slamet. Berada di pinggir jalan, kedai es ini sudah buka sejak tahun 1999 dan selalu laris diburu pembeli, apalagi saat cuaca panas seperti sekarang. Kunci cita rasa khas es dawet ini terletak pada bahan-bahan yang digunakan dalam kondisi segar, alami, dan bebas bahan pengawet, mulai dari santan, gula merah, serta buah durian. Khas Banjarnegara, rasanya dawet memang kita agak beda dengan dawet-dawet lain. Karena kita segala-galanya itu menggunakan haknya murni. Santan, gula murni tanpa embel-embel lain. Topping durian pada es dawet yang melimpah ruah. Ini juga yang menjadi alasan banyak yang kepincut dan menjadi langganan tetap. Kan panas nih udara nih ya. Kayaknya kalau nggak kena es kayaknya meleleh kayak semuanya nih badan nih. Apalagi ketemu dengan dawet Pak De, enak banget. Ada duriannya loh, gede-gede banyak lagi. Kalau misalnya mau banyak, Pak De bakal ngasih tambahannya loh. Meski durian dalam satu porsi es dawet melimpah, tak membuat dompet kebakaran jenggot kok. Cukup membayar Rp15.000 untuk es dawet durian biasa dan Rp20.000 untuk es dawet durian spesial dengan tambahan ekstra durian. Kedai ini sendiri buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Freddy Cahya, Andra Anhar, Jakarta. Hanya demi bersuah foto, turis asal Jerman merusak patung Neptunus yang ikonik di Florence, Italia. Redaksi segera kembali. Aksi tak terpuji datang dari seorang turis di kota Florence, Italia. Turis asal Jerman ini merusak patung Neptunus yang ikonik di Florence, Italia pada Senin. Turis ini nekat memanjat demi bisa bersuah foto di patung Neptunus. Aksinya sempat tertangkap kamera pengawas dan dia dilaporkan tengah berkeliaran. Usai merusak kaki patung, pemuda ini berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi tengah melakukan pencarian dan sang pemuda akan dituntut atas pengerusakan monumen warisan budaya. Terjangan topan Haikwei di Cina Selatan menyebabkan Hong Kong dilanda banjir besar di hampir seluruh wilayah akibat hujan deras dengan intensitas sangat tinggi.
Hujan deras di Hong Kong menyebabkan banjir yang meluas di seluruh kota. Banjir menggenangi jalan-jalan, pusat perbelanjaan, dan stasiun metro. Tercatat curah hujan mencapai 158,1 mm sejak Kamis tengah malam waktu setempat. Ini merupakan rekor curah hujan tertinggi sejak 140 tahun silam. Pihak berwenang menutup sekolah dan kantor, meminta warga untuk tinggal di rumah. Hujan deras ini disebabkan oleh topan Haikui yang melintasi Tiongkok sejak Kamis, termasuk di wilayah Shenzhen, sehingga berpotensi memperburuk banjir di bagian utara Hong Kong. Tercatat 2 topan Saola dan Haikui melanda wilayah Cina Selatan dan Taiwan dalam 2 minggu terakhir. Sebelum berpisah, Alobank menawarkan beragam fasilitas bertransaksi, antara lain diskon 5-30% menggunakan Alo Prime dan ditambah cashback 5% menggunakan Pay Later. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank, perusahaan bank digital yang terafiliasi dengan CNN Indonesia. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.